Sekarang saya minta Pak Ray Rangkuti, pengamat politik. Bagus ini Bung Ferry dulu ini dari aspek hukumnya Bang. Aspek hukum itu terakhir. Terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Akhir-akhir ini saya agak teringat dengan video yang menjelang Pilpres 2024 tuh lumayan viral gitu ya. Yaitu di salah satu podcast yang kebetulan juga saya hadir dalam podcast itu. Pernyataan saudara Budi Ari. Saat itu beliau mengatakan ini Pilpres ini, maksudnya Pilpres 2024 yang kemarin itu sangat menentukan nasib orang juga gitu. Jadi bukan hanya menentukan nasib siapa presiden wakil presiden, tapi menentukan orang-orang di dalamnya. Yang dia maksud itu adalah nasib orang masuk penjara apa enggak nih. Jadi kalau kalah bisa-bisa masuk penjara kata dia. Nah jadi pernyataan itu tiba-tiba hari-hari ini kebayang lagi oleh saya itu pernyataan Budi Ari itu di podcast itu yang cukup viral ya menjelang Pilpres 2024 yang lalu gitu. Itu yang pertama. Tapi itu prolog aja, nggak masuk ke substansi dari yang mau kita diskusikan ini. Yang kedua Bang Garni, saya ini kan diolok-olok banyak orang juga karena saya orang yang kelihatan berada di barisan yang kata orang sih pesimis gitu pada kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Ya mau pesimis mau apa terserahlah penilaian itu gitu. Dan mungkin juga ya betul saya pesimis bahwa Pak Prabowo itu akan betul-betul dapat membawa kita ke apa yang beliau sering ungkapkan melalui pidato-pidatonya gitu. Oleh karena itu saat udah selesai pembentukan kabinet, ketika kita ditanya saya mengatakan ini seperti kabinet paradoks saya bilang. Kabinet paradoks itu, kata paradoks itu sebetulnya mengambil judul buku dari buku yang ditulis oleh Pak Prabowo sendiri yang katanya ditulis di tahun 2014 yang lalu. Paradoks Indonesia. Jadi itu ide-ide yang ketika saya tanya ternyata lebih banyak idenya berbeda dengan Pak Jokowi kata dia. Jadi Pak Prabowo sudah menulis buku yang idenya itu lebih banyak berbeda dengan Pak Jokowi tetapi ketemu di 2024 gitu. Entah gimana ceritanya. Ide yang berbeda itu bisa ketemu di 2024. Itu paradoks sendiri tuh. Nah saya katakan paradoks, kenapa gitu? Karena kita ambil 3 dulu deh dari banyak cita-cita yang diungkapkan oleh Pak Prabowo. Pertama pembentukan kabinet ini demi efektivitas. Ya jelas lah kalau membengkakkan suatu organisasi, dia tidak sedang menuju ke efisiensi dan efektivitas, tapi sebaliknya dia sedang melambarkan kinerja. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu. Beliau juga mengatakan berkeinginan dengan tim ekonominya ini untuk mendapatkan misalnya bukan lagi 6,5, 7%, tapi kalau bisa 8% bahkan jika memungkinkan menuju ke angka 10% gitu. Kata yang kita dengar lah pembicaraannya seperti yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo gitu. Nah saya katakan itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo bercita-cita 8-10% dengan mengangkat tim ekonomi yang kemampuannya cuma 6,5%. Dan itu udah 10 tahun diuji, faktual tuh. Jadi itu bukan lagi asumsi. Jadi kehebatan tim ekonominya Pak Jokowi yang sekarang bekerja bersama dengan Pak Prabowo kan nggak pernah sampai 7%. Pertumbuhan kita 6,5 gitu. Apalagi ke 8%, khususnya Ibu Sri Mulyani misalnya, bahkan sudah 15 tahun bekerja sebagai Menteri Keuangan kan. Dan kalau ini masuk, ini artinya ke 20 tahun beliau bekerja sebagai Menteri Keuangan dan sepanjang sejarah 15 tahun itu, mana pernah ada Ibu Sri Mulyani
mencapai 8% tingkat pertumbuhan kita. Nah, jadi itu udah faktual, itu yang saya sebut sebagai paradok, menginginkan 8% sampai 10% dengan menteri yang 15 tahun bekerja di bidang yang sama, mampunya cuman paling tinggi itu 7% gitu. Nah, itu yang kedua tuh. Paradok yang ketiga adalah soal kabinet bersih. Yang tadi udah disebutkan tuh. Jadi kalau mau bersih kepalanya dulu, jangan ekornya gitu. Macam-macam lah istilah korupsi yang sudah beberapa kali diungkapkan oleh Pak Prabowo ini gitu. Saya katakan tuh paradoks juga. Kenapa paradoks? Karena saya tidak pernah mendengar upaya yang serius dari Pak Prabowo untuk mencari tahu background dari setiap anggota kabinetnya. Yang jumlahnya sekarang menjadi 58 ya. Berapa? 49 ya. 49 itu. Siapa itu yang duduk di menteri misalnya keuangan? Siapa itu yang duduk di menteri kebudayaan? Siapa itu yang duduk di menteri luar negeri? Siapa itu yang duduk di menteri koperasi misalnya? Siapa yang duduk di menteri UMKM? Kita nggak pernah ada upaya yang serius untuk mencari tahu background mereka masing-masing. Bahkan yang kita lihat nama-nama yang beredar di publik ya disebut-sebut punya potensi masalah dalam hal keuangan itu juga masuk dalam anggota kabinet Pak Prabowo. Ada mantan menteri yang juga ketua partai misalnya mengatakan secara terbuka di depan masyarakat yang kita sudah nikmati videonya, melanggar tuh boleh asal nggak ketahuan misalnya. Itu juga masuk gitu loh. Kan gak ada seleksi. Kalau kita mau bicara tentang pemerintahan yang bersih, kalau ada orang mengatakan boleh lo melanggar asal nggak ketahuan tuh udah nggak masuk tuh, udah dicoret tuh. Kalau asumsinya begitu. Kalau saya kira kita semua pernah jadi tim seleksi ya. Nah, kan? Kalau udah begitu tuh ketahuan udah nggak masuk lah itu. Kenyataannya masuk. Jadi keinginan Pak Prabowo yang mengatakan akan menciptakan pemerintahan yang bersih itu paradoks dengan cara beliau mengangkat pembantu-pembantunya. Apalagi sekarang jumlahnya 120-an lebih loh itu. 105, 106 yang khusus di lingkaran kabinet ya. Tapi kan kalau masuk Dewan Pengawas ini, Dewan Pengawas itu, utusan ini, utusan itu jumlahnya bisa 120-an gitu. Itu diseleksi nggak sama Pak Prabowo tuh? Orang-orangnya masuk ke dalam. Motifnya apa, tujuannya apa, ya sumber kekayaannya seperti apa. Apakah mereka punya potensi hukum di masa mendatang? Diseleksi tidak Bang, tapi di training iya. Dan seterusnya itu. Nah ini yang saya sebut sebagai sikap paradok. Dan oleh karena itu saya mengatakan kabinet Pak Prabowo ini adalah kabinet paradoks. Paradoks yang keempat itu adalah soal misalnya Pak Prabowo mengatakan jangan berpikir yang mewah-mewah, proyek-proyek mercusuar, ditiadakan gitu. Belum apa-apa menterinya udah minta duit. Ada yang minta 20 triliun, ada yang minta 50 triliun. Dan itu kelihatan proyek besar-besar semua. Ada yang macam-macam. Lagi-lagi nggak connect sebetulnya dengan Pak Prabowo gitu. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa apakah persoalannya ada di menterinya atau ada di Pak Prabowo. Saya mengatakan ini Pak Prabowo yang menseleksinya adalah Pak Prabowo. Yang mengangkat mereka adalah Pak Prabowo. Yang menunjuk mereka di dalam pos-pos tertentu adalah juga Pak Prabowo. Dan termasuk tentu saja kasus yang hari ini kan. Kan sebetulnya kalau ada seleksi dari awal oleh Pak Prabowo, kasus ini kan punya potensi yang mungkin muncul lah sesudahnya, lalu nggak kelihatan. Diantisipasi, muncullah seperti yang sekarang. Jadi awal mula pemerintahan Pak Prabowo ini menurut saya lebih banyak kesan saya kontroversinya dibandingkan hal-hal yang membuat optimis kita muncul gitu. Kontroversi minta duit, kontroversi belum ada kantor.
Kenapa belum ada kantor? Ya karena Pak Prabowo bentuk dulu, nanti urusan kantornya nanti kita cariin gitu loh. Dan 3 hari di Magelang, mereka nggak bicara kantor kita kira-kira di mana gitu. Mestinya di Magelang 3 hari itu mereka udah bicarain itu selesai. Begitu nanti pulang ke Jakarta, ini kantor kamu di sini, stafnya sekian orang dan sebagainya dan sebagainya. 3 hari kita lost, nggak ada apa-apa. Gitu. Gimana kita bicara tentang pemerintahan yang efektif? Ada lagi perbicaraan soal yang saya sebut paradok lagi tuh. Itu biaya pembekalan itu dari Pak Prabowo loh. Lalu diglorifikasi lah bahwa Pak Prabowo itu orang baik, mau menyumbang bagi bangsa dan negara dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau mau pemerintahan yang baik dan benar tuh itu sumbangan pribadi itu harus dicatatkan. Kan begitu hukumnya. Nah sekarang kita nggak tahu itu dicatatkan nggak sumbangan Pak Prabowo itu kepada negara itu. Dan harus dicari tahu sumber dananya dari mana. Dari mana Pak Prabowo dapat dananya untuk kegiatan yang sebegitu besar. Nah ini yang saya sebut tadi, kalau saya disebut pesimis ya kenyataannya kan yang kita terima begini. 3 hari kita kosong. Dalam 3 hari itu nggak ada pembicaraan kantor di mana, setup bagaimana. Nih, hukum wilayahmu di sini, hak asasi wilayahmu di sini. Misalnya kan begitu. Udah jelas tuh. Nah sekarang mungkin saya tidak tahu persis apakah setiap kementerian yang khususnya yang dimekarkan itu kan ada banyak kementerian yang dimekarkan itu. Itu kewenangan mereka masing-masing udah jelas enggak tuh? Jangan-jangan nanti akan kelihatan juga timpang tindih. Karena saya belum lihat mereka bekerja untuk mendiskusikan, oke, kalau Anda Menteri Hukum di sini saja loh ya. Kalau Menteri HAM di sini saja gitu. Dan saya tidak menyalahkan Menteri HAM kita ya. Karena dia berpikir harus dapat duit 20 triliun. Iya, karena dia sekarang kementerian. Bukan badan. Bukan apa istilahnya itu ya. Divisi. Direktorat. Kalau direktorat uangnya miliaran. Ratusan miliar. Paham kita. Sekarang yang direktorat ini diangkat menjadi satu institusi yang bernama kementerian. Masa kementerian uangnya cuma di bawah 100 miliar? Ya gak masuk akal. Jadi kalau dia minta 20 triliun, ya karena dia menteri gitu. Hal-hal yang kayak begini menurut saya mungkin gak terpikirkan sebelumnya oleh Pak Prabowo. Bahwa satu lembaga yang sebelumnya adalah katakanlah divisi, ya, direktorat, macam-macam itu, dimekarkan menjadi kementerian. Hukum dia kementerian, bukan lagi hukum dia termasuk hak-hak keuangannya itu masuk dan hak-hak keuangan kementerian. Gitu. Jadi orang minta puluhan triliun dong. Kalau saya direktorat, departemen, direktorat, divisi apa, ya oke lah 200 miliar dan sebagainya itu masuk akal. Gitu. Nah ini yang saya sebut sebagai paradoksis itu. Yang lain lagi adalah yang saya lihat dalam beberapa waktu ini, saya makin meyakini apa yang saya yakini sebelumnya. Bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya yang saya lihat adalah kalau di pidato tuh garang. Maka oleh para pendukungnya mungkin di luar Bang Ade ya, karena saya belum pernah mendengar Bang Ade memuji-muji Prabowo misalnya. Pak Prabowo ini kuat, Pak Prabowo ini ya memperlihatkanlah beliau ini macan begitulah kira-kira ya kan. Singa gitu ya, macam-macam gitu. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan. Kita tahu semua tuh. Tapi pidato yang menggelegar ini, yang memperlihatkan macan singa ini, di lapangannya nggak kelihatan tuh. Pembentukan kabinet, jadi kopnya begini gitu. Kalau beliau macan, enggak. Jokowi aja 34, masa saya 100? Saya lebih kecil dong. Itu macan gitu loh. Itu kelihatan. Ini muncullah harmoni. Kalau udah berpikir harmoni, bukan macan. Kalau macan itu melihat orang lain sebagai kompetitor. Dan dia suka. Ini belum apa-apa, harmoni. Rangkul sana, rangkul sini. Yang beda pandangan pun dirangkul oleh beliau masuk ke dalam. Jelas PKB itu kubu
yang mengatakan kami perubahan kan. Masuk aja sini kata Pak Prabowo. Nah sebagai orang yang macam-macam, dia akan membiarkan ada kompetitor gitu. Supaya lebih, ini enggak harmoni-harmoni. Belum apa-apa, saya kira Mas Ade pasti enggak setuju juga ini. Ada istilah demokrasi sejuk. Ya demokrasi dibuat untuk membuat orang sejuk, nggak usah lagi ditambahin imbuhan itu. Gitu. Demokrasi dibuat tuh supaya orang beradab. Karena kekuasaan sebelum demokrasi dikenal, caranya orang tuh bunuh-bunuhan kan. Nah dibuatlah demokrasi supaya orang menggunakan dan mencari dan juga merebut kekuasaan itu bukan dengan otot, bukan dengan senjata, tapi dengan akal. Maka di pilkada kan kita perkenalkan debat-debat namanya kan. Supaya orang tukar pikiran, tukar gagasan, adu argumen tentang apa sih yang mau kita kerjakan 5 tahun ke depan. Demokrasi itu sendiri ngandung itu, nggak usah lagi dikasih imbuhan sejuk lah, tentram lah, apalagi amal lah. Itu menunjukkan yang saya sebutkan tadi paradoks. Karena sebenarnya kalau orang udah mengatakan demokrasi yang aman, pinginnya itu yang amannya bukan demokrasinya. Gitu. Kalau yang mengatakan demokrasi yang sejuk, demokrasi yang tentram, dia pengennya tuh tentramnya. Jadi bukan demokrasinya. Tapi tentramnya macam mana? Tentram yang di pikiran dia juga gitu loh. Tentram itu adalah, dia sendiri buat definisinya. Kalau ada orang yang di sini gak masuk dalam definisi, dia keluar. Anda gak melakukan demokrasi yang tentram kata dia. Nah Pak Prabowo menurut saya kejebak di situ. Kejebak pada idiom yang dia buat sendiri. Sehingga kegarangannya, kesingaannya, kemacananannya itu gak lihat di lapangan. Ini perlu kita lihat kemacanannya Pak Prabowo terhadap kasus ini yang berkebetulan disangkut pautkan setidaknya oleh tema ini melalui Bang Karni dengan Saudara Budi Ari. Ini saya dengar temanya dari abang loh Bang yang mengaitkan ini. Jadi saya mau lihat apa reaksinya Pak Prabowo. Kalau ada satu menterinya yang dikait-kaitkan dengan dugaan adanya tindakan pidana. Bisa enggak? Kita lihat enggak kegarangannya, kemacanannya. Ya kan? Apa komentar beliau? Ini udah berapa hari? Ya 2-3 hari lah ya. Belum kita dengar tuh responnya Pak Prabowo seperti apa. Apa mau lihat yang penting tenang dulu, setelah itu berlanjut kita nggak tahu. Dan sebagainya. Nah itu kita lihat kegarangan itu. Termasuk tadi Bang Karni ya menjelaskan soal pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi. Itu kan apa ya menunjukkan kepada kita apalagi yang mau dikonsultasikan oleh beliau gitu. Karena penjelasan logisnya nggak ada. Pertama, 17 dari anggota kabinetnya adalah anggota kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau nggak paham, masa sih yang 17 ini nggak bisa dimintai pendapat oleh Pak Prabowo? Itu pertama. Yang kedua, wakil presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu, masa sih anaknya Pak Jokowi ini nggak bisa diajak dialog, nggak mengerti sesuatu, dan sebagainya. Bagi saya itu menunjukkan bagian dari pidato yang garang itu dengan praktek yang lembek di lapangan itu gitu. Ke Solo lagi makan malam. Jadi kesan saya Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah Presiden RI gitu loh. Bukan menterinya Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Kan orang mengunjungi orang lain tuh apalagi sebagai presiden. Karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang di sana itu lebih hebat dari dia gitu loh kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi udah rakyat biasa, sama dengan kita. Nggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo. Gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini Presiden RI. Bukan saya yang ke Solo, tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Itu artinya belum move on bahwa beliau ini udah presiden
Tapi jangan-jangan beliau masih merasa menterinya Pak Jokowi gitu loh. Sehingga perlu mungkin dulu ke Solo untuk berdiskusi lagi. Entah apa yang didiskusikan kita tidak tahu. Nah, terakhir Bang Karni, mudah-mudahan saya nggak diserang lalu apa begitu. Saya mengatakan begini, dengan semua yang saya sebutkan itu Bang Karni, saya betul-betul nggak merasa bahwa apa yang dibayangkan dari Pak Prabowo selama ini dan apa yang diucapkan oleh beliau di depan matanya sekarang udah kejadian, belum ada reaksi. Bagi saya menunjukkan memang Pak Prabowo bukanlah si pemimpin seperti yang dipidatokan oleh beliau berulang-ulang itu. Pada setidaknya dalam praktek hari ini kita melihat beliau menurut saya bahkan tidak lebih tegas, lebih tidak macan, lebih tidak dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Jokowi di awal karirnya hanya menghadapi begitu banyak partai, dia lewati kok. Sampai 5 tahun berikutnya kan. Itu. Pun juga Pak SBY dia lewati begitu juga. Ini belum apa-apa. Beliau sudah berbicara tentang demokrasi sejuk, demokrasi aman, demokrasi tentram, dan kasus mulai muncul satu persatu, tapi beliau kelihatan belum punya sikap terhadap kasus. Tentu saja kalau itu saya kaitkan dengan pidato-pidato yang oleh orang lain disebut sebagai tanda bahwa Pak Prabowo ini macan, singa, garang. Melalui pidatonya itu yang saya tidak lihat realitasnya di lapangan hari ini. Tapi ini kan masih permulaan. Kita tidak tahu. Mungkin setelah ini Bang Karni, ya kan, setelah beliau dengar ILC ini gitu ya, lalu tunggu. Setelah ini saya akan betul-betul jadi macan. Kita tunggu kapan yang sesungguhnya Pak Prabowo menjelma menjadi macan itu. Terima kasih. Jadi bukan tidak, tapi belum.